أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqa man syaa min khalqihi bi fadlihi wa karamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita semua pada bulan ini bisa melaksanakan berbagai kegiatan kita yang sebelumnya sempat libur, istirahat, termasuk ngaji. Sebagai orang beriman, kita semua insya Allah telah merasakan bagaimana Allah meningkatkan iman kita dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Sebagai orang beriman tentu akan tetap husnudzon kepada Allah. Ada banyak prinsip yang insya Allah kita pegangi sebagai orang beriman itu. Apa? Bahwa keimanan itu akan senantiasa dihadapkan oleh Allah dengan berbagai ujian. Afa hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kamu mengira kalau sudah menyatakan sebagai orang beriman lalu dibiarkan oleh Allah tidak diberi ujian? Ada di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 itu. Sungguh orang-orang dahulu juga telah diuji oleh Allah dalam rangka meningkatkan kualitas iman. Nabi juga diuji oleh Allah. Rasulullah juga diuji sama. Untuk apa Rasulullah susah-susah menyebarkan ajaran agama ini? Wong agama ini agamanya Allah. Dan Nabi itu juga diperintah oleh Allah. Ngapain? Wong Allah itu maha kuasa. Sedemikian hebat tantangan yang dialami oleh Rasulullah dan sedemikian banyak korban dalam rangka meninggikan kalimat la ilaha illallah. Mestinya kan mulus-mulus saja, agamanya Allah. Nabi Ibrahim juga diuji oleh Allah. Para nabi itu juga diuji oleh Allah. Nabi Ayub itu loh sakit. Kalau dalam istilah ilmu kedokteran sekarang itu penyakit yang sudah tidak ditemukan obatnya itu loh Pak. Pak gitu nggih. Ya hanya berharap kepada Allah. Karena kalau sakit itu yang menyembuhkan ya Allah. Fa idza maritu fa huwa yashfi. Kalau saya sakit maka Allah lah yang menyembuhkan. Kan begitu di Quran surat Ad-Dariyat itu. Mudah-mudahan dengan berbagai ujian itu Allah lebih mencintai kita. Di antara ujian itu juga membuktikan kecintaan Allah kepada kita, supaya kita ini tidak jadi orang yang lengah, orang yang tidak ingat kepada Allah. Bab orang yang tidak ingat kepada Allah itu termasuk golongan setan, termasuk hizbus syaitan.
supaya tidak seperti itu. Oleh karena itu insya Allah respon kita itu positif saja. Kita tidak semata-mata menggunakan pendekatan ikhtiari, tapi juga menggunakan pendekatan imani, batini kita itu, ruhani, sehingga banyak berzikir, banyak berdoa. Karena zikir dan doa itu kepentingannya untuk kita. Maka panjenengan temukan beberapa hasil penelitian, zikir itu ternyata bisa meningkatkan imunitas tubuh. Nah, itu misalnya gitu itu. Itu hasil penelitian itu. Betapa tenangnya orang-orang yang benar-benar mengamalkan ajaran zikir dengan baik. Betapa responnya menghadapi berbagai persoalan itu, ya, dengan tenang pula itu. Ya. Betapa kuatnya pendekatan batiniahnya kepada Allah itu. Sehingga tidak menjadi orang yang pengecut, selalu takut, selalu sedih gitu. Bahwa takut itu iya sudah pernah kita bahas, tapi tidak berlebihan. Karena ada ikhtiar, tapi kan kembali kepada Allah. Setelah ikhtiar ya sudah, ketakutannya hilang, kembali kepada Allah. Maka alhamdulillah itu sering kita ucapkan. Nabi Musa aja ketika dikejar Fir'aun, sampai pada tempat tidak ada jalan kecuali harus menyeberang laut, ucapannya masih Allahumma walakal hamdu. Cuma diteruskan wa minkal faraju wa ilaikal mustaqam wa bikal musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Itu semua bagian dari wujud tauhidullah yang kita kaji. Tuh. Pandemi ini kalau tidak punya tauhid, ya kan bisa loh terjebak kepada kesyirikan kita itu, suudzon kepada Allah, dan macam segala pikiran kita itu jelek terus. Tidak malah merenung apa sesungguhnya yang terjadi ini. Allah mau apa ini gitu ya. Saya harus apa, harus kayak apa gitu. Bukan penyerahan diri secara total dalam arti tawakal kepada Allah yang dilandasi iman. Bukan pasrah karena putus asa, bukan. Kalau pasrah karena putus asa itu tidak sabar. Sabar itu pasrah tapi tetap kreatif, sehingga loss hidup itu. Makanya banyak zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah yang membuat hidup kita ini semangat. Itu banyak. Lebih-lebih bangun tidur itu kita itu. Bagaimana pagi-pagi itu supaya semangat. Itu kan juga ada hubungannya dengan tidur dan bangun tidur. Seperti itu kata hadis. Itu bagian daripada tauhidullah. Alhamdulillah, insya Allah iman kita ini masih kuat, insya Allah. Karena iman itu seperti yang sudah sering kita sampaikan, karunia Allah yang paling utama. Iman itu harus dipelihara. Karena esensi iman itu tauhid. Nah itu loh. Iman itu punya rukun, namanya rukun iman. Inti rukun iman itu iman kepada Allah. Esensi iman pada Allah itu tauhid. Yang dikatakan beriman pada Allah dia tauhid itu lah, tidak ada. La itu huruf nafi. Huruf nafi itu meniadakan segala sesuatu. Illallah itu penetapan, illah itu kecuali Allah. Jadi tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Dokter nggak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu adalah Allah. Dokter itu mengobati, tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Karena dokter punya ilmu tentang
tentang penyakit itu dan punya ilmu tentang obat penyakit itu. Tapi yang menyembuhkan Allah. Ketika kita gitu ya, bergeser, yang menyembuhkan itu dokter. Nah, berarti bertentangan dengan ayat tadi. Kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkan itu. Bergeser dari tauhid. Tuh. Karena itu bisa dikatakan dokter obat itu perantara. Tuh. Sehingga tidak sedikit orang sembuh itu bukan dari dokter perantaranya, dari yang lain. Tuh. Karena yang menyembuhkan itu Allah. Nah, yang lain itu perantara. Perantara itu. Itu kan bagian dari tauhid itu. Nah, mudah-mudahan kita terus menjadi orang beriman yang bisa kita wujudkan iman kita itu dalam berbagai aplikasi sebagai wujud daripada tauhidullah, mentauhidkan Allah. Ya kayak tadi itu, bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah, sedangkan yang lain itu perantara, itu loh Pak, perantara. Bisa disebut penyebab, sebab minum ini jadi sembuh. Yang gitu, karena memang obat itu oleh Allah itu dijadikan sebagai ya, obat penyembuh. Tapi yang menyembuhkan tetap Allah, bukan obat itu. Karena obat itu hanya perantara itu. Kalau begini iman kita akan lebih meningkat itu, meskipun 1,5 tahun berjalan pandemi ini, insya Allah gitu. Kita teruskan sampai di mana Pak kajian kita itu? Macam-macam sihir ya masih ada itu ya kita itu. Jadi sudah kita bahas pertama tentang pengertian sihir. Oke. Karena sihir itu artinya penyebabnya itu sama, maka sihir itu kemudian maknanya luas, bentuknya juga banyak, macamnya juga banyak. Kemarin sudah kita bahas sihir yang sesungguhnya menjadi inti dari pemahaman sihir di kalangan masyarakat luas. Kita membahasnya itu ya berdasar pada surat Al-Baqarah ayat berapa Pak? 102 ya. Kemarin itu surat Al-Baqarah 102. Oke, di situ diinformasikan tentang ilmu sihir yang dipelajari. Ilmu sihir dalam rangka menceraikan, memisahkan suami istri. Dengan peran setan di situ. Jadi pasti ada peran setan di situ itu. Dan itu hakikat sihir. Kemarin itu sudah kita bahas itu kemarin itu ya. Surat Al-Baqarah ayat 102. Ya Pak ya itu ya. Kemarin sudah itu. Kemudian kita juga sudah bahas hadis yang memerintahkan kita untuk menjauhi sihir. Bahkan tidak hanya sihir, 7 perbuatan yang bisa membuat orang yang melakukan perbuatan itu celaka. Sudah kita bahas kemarin. Di dalam istilah hadis disebut mubiqat, menyebabkan kehancuran, kecelakaan.
Sehingga sihir itu termasuk dosa besar. Kemarin sudah kita bahas itu. Di bab berapa itu? Bab 24 apa bab 25 itu. Oke. Lalu kita bahas pula kemarin hukuman. Kalau hukum sihir jelas haram kemarin itu. Jelas haram kemarin itu. Sihir kemarin. Tetapi sihir itu memang penyebabnya sama. Lalu juga ditambah penjelasan kemarin sihir dalam bentuk bundelan yang ditiupkan, yang sering disebut dengan buhul. Sehingga kajian kita kemarin lebih fokus kepada sihir. Yang pertama adalah mantra-mantra, jimat-jimat, buhul-buhul, ikatan-ikatan, yang semua itu menggunakan bantuan setan dalam rangka melakukan kejahatan, kemungkaran yang bisa menyakiti orang, membuat orang sakit, sampai membuat orang meninggal. Kemarin yang kita bahas itu meskipun ada sihir yang sekedar khayalan, membuat mata orang itu tidak melihat yang sebenarnya, berubah kayak sihirnya Fir'aun saat apa Pak? Saat bertemu dengan Nabi Musa, di mana tali-tali itu dalam pandangan Nabi Musa berubah bentuknya menjadi ular. Itu namanya sihir khayali, kemarin sudah kita sampaikan, khayalan saja. Nah, kemarin yang kita kaji itu yang buhul-buhul itu, yang ikatan-ikatan itu. Lalu kemudian sudah kita bahas hukuman bagi para penyihir. Itu sudah kita bahas hukuman. Ya, ada dihukum dengan hukuman apa kemarin, Pak? Hukuman bunuh, dipenggal lehernya kemarin itu. Karena sihir itu di dalam kajian fikih tidak termasuk dalam kategori tindak pidana had. Maka kemudian meskipun dalam praktek pada zaman sahabat tukang sihir dipenggal lehernya, tapi itu tidak masuk kejahatan had, dimasukkan ke dalam tindak pidana takzir. Tindak pidana itu ada 3, ada had, ada kisos atau diat, lalu ada takzir. Takzir itu hukumannya tidak ditentukan secara pasti, diserahkan kepada amir yang ngurus. Amir itu zamannya Umaro itu istilah Quran. Di sini Umaro itu sering dipahami pemerintah. Tapi kalau panjenengan ke tafsir, penafsiran para ulama, Umaro itu bukan hanya pemerintah. Itu bukan hanya pemerintah. Nanti bisa pemerintah, bisa orang yang ngurus kepentingan orang. Umaro itu bisa ulama, bisa fuqaha. Nah, kemarin sudah kita bahas semua itu. Hukuman. Sekarang macam-macam lain ya dari sihir itu. Karena sihir itu maknanya luas, tidak hanya seperti yang kita bahas kemarin. Oleh karena itu panjenengan baca kembali firman Allah surat Al-Baqarah ayat 102 dan hadis-hadis. Karena dalam kitab tauhid ini nggak ada penjelasan yang lebih luas. Adanya itu
ayat Quran dan keterangan hadis. Itu kita pahami yang menerangkan sihir itu kemarin itu. Karena tauhid dengan menggunakan kitab ini itu pendekatannya adalah penjelasan ayat dan penjelasan hadis. Tuh, jadi ayatnya ini, hadisnya ini. Makanya sering kayak kita itu ngaji tafsir, kayak kita tuh ngaji hadis itu loh Pak ya. Kan begitu kan? Karena bukan ilmu tauhid yang kita kaji. Kalau ilmu tauhid itu ya nanti iman pada Allah pendekatannya kayak apa gitu nanti. Ada pendekatan akli sehingga pakai teori-teori nanti. Yang kita pakai teori-teori yang dikemukakan oleh para ulama ilmu kalam kayak Al-Maturidi, barang gitu-gitu itu. Termasuk Mu'tazilah. Kita nggak ke sana soalnya. Ya, pendekatan kita belajar tauhid ini bukan seperti itu. Tapi tauhidnya langsung dari Quran dan hadis dalam arti aplikasi tauhid penerapan. Sekarang kita teruskan macam-macam sihir ya Pak ya. Bab berapa itu Pak? 25. Imam Ahmad berkata, telah diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Ja'far bin Auf dari Hayyan bin Ala dari Qut bin Kubaisah dari bapaknya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal yafata wattiyarata minal jibti. Sesungguhnya yafa, tor dan tiaro adalah termasuk jibet. Dan jibet sudah pernah kita bahas. Jibet itu diantaranya maknanya jibet itu adalah sihir. Ayat sebelumnya kan sudah ada Pak itu Pak ya. Nomor berapa itu? Nomor yang jibet itu loh. Bab berapa itu? Bab 23 tadi itu. Nah itu bab 23 itu sudah kita bahas itu. Alam tara ilal ladina utu nasibam minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tauhuti. Ya itu udah pernah kita bahas itu ayat itu. Nggih. Sudah Pak ya itu ya. Ampun dah. Lali ayatnya lali itu. Nggih, sudah dibahas itu, sudah dibahas. Nggih, sudah dibahas itu. Nggih. Nggih. Salah satu ya penafsiran ya, tentang jibet itu adalah bahwa jibet itu adalah tukang sihir, ya itu loh, tukang sihir itu. Sudah pernah itu kita sampaikan itu. Gitu. Termasuk di dalamnya tukang sihir. Di dalam hadis ini ya, berarti gitu ya, bisa kita pahami jenis gitu ya, atau macam sihir. Yang pertama apa Pak? Iyafa. Yang kedua tork, watirku, tork, watirko, tork. Itu ya. Tork itu. Oke, itu. Nah, jibet sudah itu. Dan yang ketiga tiaro. Oke, tiaro itu. Tiaro. Itu semua termasuk jibet. Termasuk sihir itu. Nanti tiara itu dibahas di belakang dalam bab tatoyur. Nanti tiara itu. Tapi itu bisa disebut syirik gitu. Hakikatnya iyafa, tor dan tiara itu hampir sama hakikatnya itu. Hampir sama itu.
Iyafa ialah itu nggih, membentak burung, yaitu meramal nasib orang dengan menerbangkan burung. Ini nanti biasanya dibahas bukan dalam kaitan dengan sihir itu, kaitan dengan arraf, tukang ramal. Yang diramal itu adalah nasib. Jadi ada iyafa. Iyafa ini masuk kategori sihir, meskipun tidak melukai orang. Itu yang sudah kita bahas kemarin itu. Sudah kita bahas kemarin itu, yang melukai orang. Ini macam berikutnya, bentuk berikutnya, jenis berikutnya yang dimaksudkan dalam kategori sihir gitu. Meramal nasib dengan menerbangkan burung dan membentaknya. Kemudian ia perhatikan kemana burung itu terbang. Terbangnya kemana burung itu? Biasanya burung yang bisa dikendalikan, kayak burung merpati biasanya. Karena burung merpati itu bisa dikendalikan, nanti kan kembali lagi burung merpati itu. Bisa dididik gitu loh, untuk tidak menjadi liar. Liar itu ya begitu dilepas lalu hilang, tidak begitu. Sehingga bisa diperhatikan gerakan burung dan arah yang dituju, dijadikan isyarat apakah nasib orang itu baik atau buruk, dan apakah masa depan orang itu baik atau buruk. Nah itu. Jadi sesungguhnya iyafa ini lebih pas dimasukkan ke dalam bab arraf, peramal gitu. Tapi dalam kaitan dengan sihir yang maknanya luas, itu bisa dikatakan sihir. Meskipun masyarakat umum tidak mengatakan itu bagian dari sihir, tapi secara keilmuan, secara tauhidullah, itu bisa masuk dalam kategori sihir. Karena apa? Itu menggunakan setan itu. Menggunakan setan. Al-iyafa. Loh, kalau kemarin kan jelas kemarin. Nanti pada hadis berikutnya yang kemarin kita bahas itu akan disinggung lagi, nanti itu akan disinggung lagi. Dan ini jelas bagian dari al-jibtu yang bermakna sihir. Kenapa? Karena telah dijelaskan bahwa jibt adalah sesuatu yang hina, yang bisa memalingkan seseorang dari kebenaran, dan ini adalah salah satu dari makna iyafa. Itu. Jadi apa Pak? Meramal nasib orang dengan menerbangkan burung. Tapi sekali lagi, sesungguhnya bab ini lebih pas pada bab tukang ramal, arraf. Tapi nanti belum sampai pada arraf kita itu, belum kalau tidak salah, belum Pak ya babnya ya, belum pada arraf. Tapi ini bisa masuk kategori sihir, karena sabda Nabi seperti itu. Meskipun di dalam hadis tidak menggunakan istilah sihir, tapi jibet itu kemarin sudah kita bahas. Salah satu makna jibet itu sihir, termasuk jibet al-iyafa itu. Sedangkan tiaro adalah meramal nasib manusia itu dengan apapun. Tapi nanti ada tatoyur sendiri Pak, pembahasan lebih khusus tiaro itu di bab berikutnya itu nanti dibahas. Itu juga merupakan bagian daripada sihir. Sekali lagi di pikiran kita itu, di pikiran panjenengan, kalau sudah bicara sihir itu pasti melukai orang, pasti menganiaya orang,
pasti menyakiti orang, membunuh orang. Itu pikirannya memang betul, itu yang kita bahas kemarin. Dimana kemarin sekali lagi kita bahas sihir itu adalah jimat-jimat, mantra-mantra, ikatan-ikatan, buhul-buhul itu dalam rangka apa? Menyakiti orang secara fisik maupun secara mental. Itu bahkan juga memisahkan hubungan suami istri yang ayat sudah kita bahas itu kemarin, dan juga membunuh orang. Nah, itu sihir, membuat orang teraniaya, tersakiti barang itu tadi, itu sihir itu. Nah, itu. Tapi ada bentuk yang lain, macam yang lain selain daripada yang kita bahas kemarin itu. Apa? Iyafa, apalagi tiaro. Torq adalah meramal nasib orang dengan membuat garis-garis di atas tanah dengan jumlah yang banyak. Kemudian garis-garis itu dihapus dengan gerak cepat, 1, 2 atau lebih. Kemudian garis yang tersisa dibuat untuk meramal apakah nasib orang itu baik atau buruk. Dan ini jelas bagian daripada perdukunan dan termasuk kategori sihir. Jadi ramal ini sesungguhnya yang kita bahas itu. Ramal tema membuat garis. Tapi di tanah, orang mana silang tangan. Iya Pak ya gitu ya. Ada yang di tangan meramal itu. Ini kalau tukang ramal itu tidak banyak disebut sebagai tukang sihir, ya tukang ramal. Tukang ramal itu banyak disebut dengan bahasa yang lebih tren, apa? Paranormal gitu. Gitu. Biasanya Bapak disebut apa? Paranormal itu. Apa paranormal itu? Ya seperti itu. Ya gitu itu. Nah, itu. Nah, jibet sudah pernah kita bahas sebagaimana yang telah dikatakan oleh Hasan adalah suara rintian setan itu, karena ya itu bagian dari sihir, karena setan itu memanggil dan mengajak seseorang untuk melakukan itu dengan suaranya. Nah, dikatakan jibet ya itu dimaknai sihir karena biasanya ya di dalam peristiwa jibet itu ada suara-suara setan itu yang bisa didengar oleh yang bersangkutan itu. Sehingga kayak suara itu suara yang betul-betul nggak bisa diresapi, mempengaruhi jiwa mereka itu, sehingga lalu kemudian bisa ikut ya daripada arahan suara-suara itu. Padahal itu berasal dari setan. Nah, inilah macam berdasarkan hadis yang pertama itu Kemudian berikutnya diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, gitu nggih, manik tabasa subatam minan nujumi fakotik tabasa subatan minas sihr itu. Nah itu manik tasaba, barang siapa yang mempelajari subatam minan nujumi, bagian dari ilmu nujum, ilmu perbintangan, fakotik tabasa subatan minas sihir, maka ia telah mempelajari sebagian daripada sihir itu. Nah itu zada mazada itu nih, semakin bertambah ia mempelajari, semakin bertambah pula ia terjebak ke dalam sihir. Ini ilmu nujum ini. Ilmu nujum itu meramal dengan benda-benda langit. Namanya ilmu nujum. Dulu sudah pernah kita bahas Pak hadisnya. Bagaimana setan itu mencuri informasi yang ada di Lauhul Mahfuz. Iya kan? Sudah pernah kita sampaikan itu.
ada yang berhasil mencuri itu, tapi sebagian besar tidak berhasil karena dilempar oleh malaikat itu dengan apa? Bintang. Maka di surat Al-Mulk, sampean buka sih Quran sih, surat Al-Mulk itu. Surat Al-Mulk ayat berapa? 5 kan? Surat Al-Mulk 60 berapa itu? Sampai lihat di Qurannya dulu, terjemahkan. Walaqad zayyannas sama'ad dunya bimasabihi wa ja'alna ya rujumal lisyayatin itu. Ada Pak ya? Monggo Pak dibaca Pak itu. Ayat berapa? 5 Pak itu ya. 5 apa 6 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami hiasi yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu seperti alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Jadi bintang itu salah satu fungsinya juga adalah sebagai alat pelempar setan. Setan yang apa? Setan yang mencuri informasi dari Lauhul Mahfuz. Dulu hadisnya sudah pernah kita bahas itu, hadisnya itu di depan itu. Saya melihat, wong setan itu loh kayak tangga, kayak orang, waktu pertandingan apa Pak? Panjat pohon saat 17 Agustus loh Pak. Ini lalu kemudian ada yang di atas, lalu ada yang di atas lagi, ada yang di atas lagi, sampai ke Lauhul Mahfuz itu. Begitu bisa mencuri, langsung cepat sampai ke bawah. Dan tersampaikan kepada tukang ramal itu, pada dukun itu. Makanya dikatakan dalam hadis yang dulu pernah kita bahas loh, hadisnya sudah. Informasi itu ada yang benar, tapi digambarkan kalau yang benar 1, yang 100 itu bohong. Benar siji, tapi sing 100 itu bohong. Tapi siji itu kan didisan. Sehingga sing dibohongi jumlahnya wong 100 itu sing percaya ini benar itu. Ada benarnya, tapi yang benar 1, yang bohong 100. Hadisnya bisa saya mencari kembali itu di depan itu ada hadis itu sudah punya kita kaji itu, sudah pernah itu hadisnya itu ada itu. Nah itu Pak itu namanya ilmu nujum. Ilmu nujum. Astronomi itu beda Pak. Kalau astronomi itu bukan meramal, astronomi itu mempelajari gerak perjalanan benda-benda langit itu, sehingga posisi terkait dengan proses perjalanan waktu dan keadaan yang terkait dengan waktu, pagi, siang, sore, malam, tanggal 1, 2, 3, 4 itu. Oke. Lalu bagaimana kemudian dalam satu garis antara bulan dengan matahari, bumi itu, sehingga terjadi namanya gerhana. Itu Pak, itu seperti itu. Itu ilmu astronomi namanya itu. Ilmu astronomi itu kalau di dalam bahasa fikih, bahasa agama namanya ilmu apa Pak? Ilmu falak. Ilmu apa? Ilmu falak. Ya, tuh. Di dalam ilmu falak itu ada ilmu hitung, namanya ilmu hisab. Namanya apa? Ilmu hisab. Zaman Nabi belum ada ilmu hisab itu. Karena itu Nabi saat meru'yat bulan, beliau mengatakan, karena kami ini umat yang ummi, masih belum bisa menghitung perjalanan benda-benda langit. Sekarang kan sudah ditemukan itu, sehingga kebenarannya perjalanan benda itu valid. Disitulah kemudian ada yang menggunakan hisab, tidak yang lain. Hisab, karena hisab itu dianggap hasilnya lebih valid daripada melihat dengan mata secara langsung, karena dipengaruhi
oleh kondisi, oleh alam, oleh cuaca, oleh tempat di mana melihatnya itu. Gitu. Tuh, apalagi Nabi dulu melihatnya langsung, namanya ru'ya bil ain. Sehingga yang menggunakan hisab itu disebut dengan ru'ya bil ilmi. Gitu. Ru'ya bil ilmi. Hanya persoalan yang menjadi perdebatan. Nabi itu kan tidak pernah melaksanakan hisab. Yang dilaksanakan kan ru'ya. Berarti hisab itu bid'ah gitu loh Pak. Berarti gitu loh. Ya, sebab zaman Nabi itu tidak ada. Ya memang ilmunya aja nggak ada. Bagaimana kemudian menggunakan? Kan itu. Tuh. Kata yang satu, lowong itu loh isyarat hisab sudah ada di Quran. Cuma belum ditemukan. Isyaratnya sudah ada. Ditemukannya dalam perkembangan berikutnya. Berarti sesungguhnya menggunakan hisab dia menggunakan Al-Quran. Itu loh. Maka sampai sekarang perdebatan itu tidak selesai. Karena itu umat Islam seluruh dunia belum punya kalender yang disepakati dalam 1 tahun. Sebab terkadang di bulan-bulan tertentu bisa tidak sama Pak kalendernya itu. Yang satu sudah tanggal 1, yang satu masih belum. Itu. Yang satu sudah tanggal 1, yang satu masih belum. Yang satu tanggal 2, yang satu masih tanggal 1. Itu nanti berpengaruh. Lailatul Qadar itu malam berapa? 27. Sing poso niku dinopo. Alik poso gak bareng tanggal 27 itu kapan? Itu ke situ Pak akhirnya itu. Nah, ini sedang diupayakan bagaimana umat Islam itu ya punya kalender yang disepakati seluruh dunia dan tidak berubah kayak kalender Masehi itu. Belum, itu sudah diupayakan di Turki Pak. Pertemuan ulama sedunia sudah. Persoalannya apa ya? Persoalan karena melihat secara langsung dengan melihat ya dengan ilmu itu. Soalnya di situ. Masa engkel-engkelannya di situ. Dan itu rawan di masyarakat itu juga. Apalagi kalau sudah terkait dengan istilah bid'ah itu loh. Bid'ah itu ru'yat melihat dengan ilmu itu, ilmu hisab itu bid'ah. Nabi nggak pernah begitu soalnya gitu. Itu jadi perdebatan. Itu bukan ilmu nujum itu. Kalau ilmu nujum itu perbintangan ya yang digunakan untuk meramal nasib seseorang. Saya tidak ngerti Pak, saya tidak tahu apa termasuk ini apa orang bintang ini. Saya tidak tahu itu ya, saya tidak paham itu saya Pak. Kan ada biasanya gitu Pak ya. Dulu ada koran yang sering mengemukakan itu. Sekarang nggak ada Pak itu Pak ya. Dulu di koran apa Pak itu yang banyak itu dulu Pak itu ya. Dulu soalnya kan banyak koran itu terbit. Sekarang kan dengan ya media sosial kayak begini semua kan banyak yang gulung tikar itu. Suara karya itu loh milik Golkar itu juga tidak keluar lagi sekarang itu. Karya Dharma itu loh dulu juga bos-bosnya itu orang Golkar zaman sekarang udah nggak ada ukurannya itu. Jawa Pos itu ya kembang kempis itu ya ada ya masih bertahan. Surabaya Pos saja bisa hilang kok namanya itu. Nah itu itu. Jadi siapa yang belajar ilmu nujum itu sudah termasuk belajar ilmu sihir. Nanti ada ilmu perbintangan di belakang itu. Ini macam yang berikutnya. Jadi selain iyafa, selain torek, ya, selain tiaro, juga ada itu an-nujum, ya, ilmu nujum. Itu juga bagian daripada sihir, gitu loh. Tapi sekali lagi tidak seperti sihir yang kita bahas kemarin, yang terkait dengan mantra, ya. Yang terkait dengan buhul, ikatan-ikatan, termasuk yang diterangkan di dalam surat Al-Falaq, di mana bundelan itu ditiup oleh wanita min syarrin naffasati fil uqad. Nah itu dari kejelekan naffasati yang ditiup oleh wanita. Wanita itu tukang sihir itu bukan hanya laki-laki, wanita juga. Wong Nabi juga pernah disihir kok. Pernah disihir. Tuh. Nah,
Berikutnya termasuk macam lagi ini adalah Imam An-Nasa'i meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda. Nah, ini yang kemarin sudah kita bahas ini, Pak. Man aqada uqdatan tsumma nafatha fiha faqad sahar. Barang siapa yang mengikatkan ikatan kemudian meniupnya, maka ia telah melakukan sihir. Ini umum, ya memang itu sihir itu. Ya, kadang ditiup supaya bisa sampai kepada orangnya. Tapi orang sihir itu harus syirik dulu. Mau menyihir. Mau sihir kok mau coba la ilaha illallah gak iso. Wong la ilaha illallah tahu kita. Ya ditinggal mbek setan. Tuh. Harus betul-betul menyerahkan ya keimanannya itu kepada setan sehingga diganti dengan kemusyrikan itu. Tuh. Kalau enggak ya enggak bisa. Siapa yang ya melakukan sihir dengan cara membuat ikatan tali di mana di dalamnya itu terdapat berbagai bahan yang bisa mencelakakan orang, ya, bisa melukai orang, bisa menyakiti orang, bisa membuat kerusakan orang, termasuk rusak dalam hubungan keluarga, hubungan suami istri dan macam-macam. Itu faqad sahara, sungguh ia telah melakukan sihir. Wa man sahara faqad asyraka, sapa sing nglakoni sihir ia masuk kategori musyrik besar. Tapi saiki ku yo anu ya wis ilang wong wedi ngoten niku ilang saiki. Karena apa ya? Jenengan kalau membaca prediksi Nabi, salah satu keutamaan Rasulullah atau sering disebut bagian dari mukjizat Nabi adalah Nabi itu menyampaikan prediksi atau bahasa yang tadi ramalan gitu loh Pak ya, tapi tidak meramal, prediksi berdasarkan informasi dari Allah tentang kondisi kehidupan ini. Dan itu ada 40 hadis lebih itu tentang prediksi atau bahasa jangan prediksi lah, fenomena kehidupan manusia di masa yang akan datang atau di akhir zaman. Itu banyak hadisnya itu. Pola menungso iku kaya apa? Sehingga gak wedi jenenge haram iku gak wedi, syirik iku gak wedi. Sampai dengan kalimat yang ekstrim itu misalnya begini, akan datang di tengah-tengah kehidupan manusia di mana perhatian serius manusia itu hanya kepada urusan perut, sehingga menjadi hamba perut. Hamba perut itu dulu hamba kursi barang itu. Sangat bernafsu terhadap perut, sangat rakus, nggih. Bahkan gitu nggih, sampai pada tingkat gengsi. Karena apa? Kemudian dilanjutkan kebanggaan manusia pada zaman itu adalah harta benda. Jadi yang mampu mengumpulkan harta benda banyak itu dianggap mulia. Dianggap mulia. Iso dibangga-banggakno. Gengsine munggah. Adalah Pak. Nggih, napa Pak? Gengsine munggah. Lek wanita didekati laki-laki nggawa sepeda motor gak dilirik, ngono Pak. Terus kemek tin ngono tok. Lek nggo mobil sing ton baru lho Pak. Terus karo. Itu. Bangga Pak itu. Bahkan ekstrimnya ini kiblatnya itu wanita. Kiblat itu arah hidup loh Pak. Dalam beribadah loh. Dalam memegangi sebuah ideologi loh. Kiblat itu arah yang dituju itu wanita. Agamanya kan kiblat itu urusannya dengan agama. Agamanya itu dinar, dirham. Itu mata uang itu.
Kalau sekarang di Indonesia kiblatnya wanita, agamanya rupiah. Itu loh Pak, agamanya rupiah. Loh itu prediksi Nabi. Kira-kira sekarang muncul enggak orientasi hidup seperti itu dalam kehidupan umat manusia ini? Kalau iya, ya Nabi sudah ngomong ke dia. Sejak dulu sudah ada, sehingga sampai muncul ya, sebuah sikap la tuqul ma'isyatu illa bil maksiyah. Gak iso nyukupi kebutuhan untuk makan saja, kebutuhan pokok itu gak iso nek gak berbuat maksiat. Sampai ini apa? Sampai seperti itu. Karena itu muncul, lek kepengin iso mangan, gak usah ngomong halal haram. Gak usah ngomong halal haram itu. Halal haram itu ya aja dielok-elokno dalam urusan harta. Halal haram kuno masjid ae. Saya baca itu ya sampean di grup itu loh, saya baca ada tulisan itu yang menginformasikan tentang apa itu Pak, komunisme ideologi itu ya Pak ya. Siapa yang share itu? Itu karena ada komunisme ideologi, bukan komunisme partai, bukan apa Pak? Komunisme partai bukan, tapi komunisme sebuah ideologi. Sampean share itu loh, sampean mau coba gak itu? Lok grup sampean itu loh, grup apa itu Pak? Kajian Ahad pagi itu kan ada yang nge-share itu. Sinten Pak? Samsul niku Pak yang nge-share itu Pak. Bu siapa itu yang nge-share itu? Nah itu kan itu. Jadi komunis ya ideologi. Termasuk itu. Aja ngomong halal haram. Apa mana kepengin sugih ngomong halal haram? Gua aja berarep bisa sugih. Ya. Kepengin sugih ku kudu bisnis yang ribawi. Gitu Pak. Ya. Bukan sekedar riba itu, ribawi. Itu loh Pak. Ribawi itu serba dolim, yang eksploitasi, yang bujui. Tadi kalau mak ngomong sampai, yang menipu, usaha apa lah, yang mendolimi itu ribawi semua itu prediksi itu. Itu bukan termasuk peramal ini, enggak. Karena Nabi itu kita menyampaikan wahyu, dan itu termasuk ada yang mengatakan di antara sekian mukjizat Rasulullah menyampaikan banyak prediksi. Makanya wakil sampai 40 hadis lebih tentang begitu itu sampai yang kemudian sering dibahasakan begini, fenomena manusia di akhir zaman. Lagi gitu ada gitu, fenomena manusia, kehidupan manusia di akhir zaman itu saja nih kan ya, prediksi Nabi tadi itu saja nih kan. Cuma bahasa yai dimenterengno ngoten lho Pak. Napa Pak? Fenomena kehidupan manusia di akhir zaman. Termasuk tadi itu. Dan masih banyak. Termasuk yang pernah saya sampaikan tapi tidak dalam kajian. Saya singgung tentang Ruwaibidah itu lho Pak. Nggih ta? Pernah ingat tak? Di mana dalam kehidupan itu orang yang jujur itu dikhianati. Pengkhianat dianggap jujur, gitu loh Pak. Pengkhianat diberi amanah, orang amanat dikhianati, gitu loh Pak. Itu hadis. Lalu Ruwaibidah bicara, Ruwaibidah itu. Oh, Ruwaibidah itu, gitu loh Pak itu. Nah itu kan terkenal hadis itu. Dulu pernah saya singgung dulu. Tapi bukan dalam tema kajian kita saat itu. Itu kan prediksi Nabi. Ruwaibidah. Apa Ruwaibidah itu? Bahasa kasare wong sing gak duwe ilmu tentang itu, tapi ngurusi kepentingane wong akeh tentang itu, gitu loh Pak. Gampange wong goblok ngurusi wong akeh, ngurusi urusane wong akeh. Gak tepat. Pak kata dia, tuh itu Ruwaibidah. Tapi wong khianat, kata dia, dikai amanat, wong amanah dikhianati. Wong jujur, kata dia, dibujui, wong pendusta dipercaya. Kata loh Pak sampean itu kan prediksi Nabi. Itu namanya fenomena, kata dia. Kehidupan manusia, fenomena manusia ini. Ya. Masih ada berikutnya ini,
macam daripada sihir ini yang sesungguhnya tidak masuk dalam kategori bukhul itu. Ibnu Mas'ud juga meriwayatkan dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, la hal unabbiukum mal adhu, ya. Apakah mau aku ceritakan kepadamu tentang adah itu Pak, ya an-namimatul qalatu bainan nas, ia adalah namimah, ya, perbuatan adu domba yang banyak berbicara di antara manusia. Namimah itu masuk syirik. Masuk sihir. Karena apa? Namimah itu mengadu domba orang supaya orang itu menjadi rusak, hubungannya rusak, menjadi bertengkar, itu, menjadi putus hubungannya. Kalau suami istri ya bercerai, dia adu domba, Pak. Tapi kita nggak pernah mengatakan kalau namimah itu masuk kategori sihir. Dalam bab ini dimasukkan ke situ. Karena merusak sifatnya itu. Kalau kita membaca dosa besar, namimah itu masuk kategori dosa besar. Namimah itu. Dan itu dibahas di kitabnya Imam Al-Ghazali ketika beliau mengupas dalam satu bab tentang bahaya lisan. Salah satunya adalah namimah. Namimah itu. Karena namimah itu bisa bermuka dua untuk mengadu domba itu. Bermuka dua itu. Gitu. Makanya ketika Nabi melewati kuburan, ada dua orang yang baru meninggal di kuburan itu sedang disiksa oleh malaikat. Itu ya, Nabi rupanya merasa bahwa dua orang ini disiksa oleh malaikat. Lalu sahabat kan melihat Nabi kok seperti itu, ada apa? Tanya. Lalu Nabi memberi penjelasan bahwa orang yang ada di dalam kuburan itu sedang disiksa oleh malaikat. Apa dosa mereka kok sampai disiksa? Kata Nabi, yang satu ini kalau kencing gak cewek. Ngoten Pak nggih. Nek kencing gak cewek. Nah yang satu ini bermuka dua, suka adu domba. Itu di kuburan Pak, itu di kuburan. Nah itu ada hadis seperti itu. Jadi di dalam hadis ini yang masuk kategori sihir adalah Abdahu itu apa? Namimah, adu domba yang disampaikan kepada manusia. Ketemu iki begini dalam rangka mengadu. Dan orang yang diadu domba itu katut. Kita ini umat kan juga begitu Pak. Sekarang orang adu domba itu bergentayangan kok. Kayak kita itu tidak pernah punya pikiran bahwa kita itu diadu domba. Nggak sampai ke sana pikiran kita itu. Kita sangat reaktif itu. Sehingga yang begini dimasukkan dalam kategori sihir. Kerusakannya kan luar biasa besarnya kalau diadu domba itu. Dan itu menjadi sebuah tren politik saat penjajah. Namanya apa Pak? Divide and impera. Loh iya, untuk menghancurkan, untuk apa dihancurkan? Diadu domba aja kan hancur sendiri. Dan itu menjadi strategi. Saking bahayanya kayak begitu, bukan hanya pada 1-2 orang, tapi terhadap umat manusia. Maka dalam kajian ini namimah dimasukkan ke dalam kelompok sihir. Masih ada lagi dalam riwayat Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, innal minal bayan as-sihru. Sesungguhnya minal bayan, keindahan susunan kata itu terdapat kekuatan sihir. Nah ini kayak hipnotis Pak. Kayak hipnotis.
Tapi saya tidak tahu ya hipnotis itu bagaimana. Karena saya pernah tanya, katanya hipnotis itu hanya sekedar permainan, tidak ada hubungannya dengan setan. Tapi hipnotis itu kan banyak digunakan untuk ya kejahatan, Pak, itu hipnotis itu. Meskipun ada hipnoterapi, kan itu Pak ya, menterapi dengan hipnotis, berarti itu positif. Kayak, makanya saya katakan kayak, artinya mempengaruhi orang dengan kalimat-kalimat itu yang sangat indah, orangnya terbuai. Itu juga sihir, tapi tidak sihir seperti kemarin yang kita bahas tadi, itu tidak. Yang bundelan, sing diisi macam-macam, barang diisi racun dan macam segala, tidak itu. Selesailah hadis sampai di sini. Jadi macam-macam tadi apa saja Pak? Yang pertama tadi itu iyafa, apalagi tiaro, apalagi torf, ya. Terus apa lagi Pak? Apalagi tadi? G. Apalagi ilmu nujum, apalagi bundelan, ya. Apalagi namimah, apalagi bayan. Itu semua dalam kajian kitab ini dimasukkan ke dalam kelompok, ke dalam macam, ke dalam jenis sihir. Karena sihir itu luas wilayahnya itu. Meskipun di dalam masyarakat yang demikian ini tidak disebut dengan sihir. Ada pertanyaan? Monggo, silakan. Itu macam-macam Pak, itu berarti selesai nggih, macam-macam nanti. Dan semua itu berbahaya semua. Tujuannya jelas jelek itu semua. Sampai sedetail itu loh Pak, sesungguhnya pengarang buku ini memasukkan kategori sihir. Karena sihir itu sifatnya merusak. Pada akhir endingnya itu ya bagaimana rusak, hancur dan macam segala. Sehingga peran setan itu besar di situ itu. Maka kemarin sudah kita sampaikan hukumannya, hukuman apa kemarin Pak? Hukuman bunuh. Meskipun hukuman bunuh itu tidak masuk di dalam kategori hukuman had, tapi masuk dalam kategori hukuman takzir. Hukuman paling berat itu dibunuh. Hukuman takzir itu hukuman yang ditetapkan oleh penguasa atau umarok tadi itu, hukuman takzir. Jadi ada hukuman had, ada hukuman kisos, ada hukuman takzir. Had itu hukumannya ditentukan, ya besar kecilnya, berat ringannya ditentukan dan tidak ada alasan pemaaf. Kalau sudah melakukan pelanggaran dihukum, tidak ada pemaaf. Pemerintah tidak bisa memaafkan, umarok tidak bisa memaafkan, yang bersangkutan tidak bisa memaafkan, tetap dihukum. Orang mencuri dimaafkan sama yang mencuri, tidak bisa dibebas dari hukuman. Oh dia masuk kategori had, wis tak balik no, tetap dia mencuri dihukum, tidak ada alasan pemaaf. Yaitu beda dengan kisos. Kalau kisos ada alasan pemaaf, tuh. Pembunuhan ada alasan pemaaf, penganiayaan ada alasan pemaaf. Yang menganiaya dimaafkan oleh yang dianiaya, hukumannya berubah menjadi dia. Yang membunuh dimaafkan oleh keluarga yang membunuh, hukumannya berubah menjadi dia. Loh dia kok dimaafkan? Bebas dari hukuman. Berarti nggak dihukum, sudah dimaafkan kok, karena ada alasan pemaaf. Nah sihir itu tidak masuk keduanya, masuk yang ketiga yaitu takzir. Tapi dalam praktek kemarin sudah kita sampaikan, ada beberapa hadis yang menegaskan bahwa penyihir itu dihukum bunuh, dipenggal lehernya. Duh hadis yang kemarin itu loh Pak, Darbal unuku bisaif itu ya. Kemarin itu loh Pak hadisnya itu loh. Tuh, hadis sirhu darbas saif itu kan ada di situ tuh. Kemarin hukumannya itu sihir itu. Ada itu kemarin itu. Nah, itu.
Bon, ada yang didiskusikan? Monggo, silakan. Nggih Pak Adi, monggo Pak Adi. Bagaimana dengan budaya subuh? Saya teringat ketika masih kecil, ketika sunat itu, sunat kan pada saat dulu kan masih dicala. Itu sebelum disunat itu di abad subuh itu diberikan minuman ombel-ombel gitu ya, kalau dalam bahasa Surabaya itu lalu seperti tidak terasa. Apakah ini termasuk dalam kategori itu? Terima kasih. Kalau subuh itu sudah kita bahas Pak kemarin, itu subuh itu pada pembahasan tentang ruqyah itu. Oke, terus tamaim, terus tiwala. Sudah kita bahas hadisnya itu ya. Kalau tiwala sama tamaim itu pasti syirik, tidak ada toleransi. Tapi kalau ruqyah itu ada toleransinya selama tidak syirik. Nah, bagaimana selama tidak syirik? Kemarin sudah kita bahas Pak itu. Lah ruqyah itu bahasa Jawa nih, suwuk. Suwuk Pak. Berarti suwuk itu, ngoten Pak nggih. Nek gak termasuk syirik, yo masuk bagian ruqyah. Nah, ruqyah yang tidak syirik itu diistilahkan dengan ruqyah syar'iyah. Tapi syirik tidaknya bukan semata-mata karena model ruqyahnya, tapi juga orang yang meruqyah itu menjadi penting. Nggih, menjadi penting orang yang peruqyah itu paham tidak dia syirik dan tidak. Karena dalam hal seperti itu syirik tidaknya itu sangat limi. Sebab apa? Pada dasarnya ruqyah itu syirik diperbolehkan, diberi rukhsah oleh Rasulullah kalau tidak syirik. Nah yang tidak syirik itu bagaimana? Sudah kita bahas itu Pak. Sudah, bab berapa itu Pak? Jangan lihat Pak, bab berapa itu? Babnya itu loh, bab berapa itu? Halaman 34 itu loh Pak. Bab 8. Coba jangan lihat. Kalau buku yang besar itu Pak, itu bab 7 itu. Bab 7 kalau buku sampean itu. Buku yang asli itu loh. Nih. Nah itu. Nah. Nggih. Nah itu. Nah itu Pak, itu ada hadis innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun, sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwala adalah syirik. Nah itu. Tetapi kemudian dalam penjelasan lebih lanjut Nabi memberikan rukhsah, kebolehan ruqyah, bukan tamimah, bukan tiwala. Nah tamimah tiwala itu apa? Sudah kita bahas itu. Oh bab 8 loh. Babnya itu loh bab 8. Nggih Pak, ada Pak di situ Pak. Nggih, ada di situ. Diberi rukhsah dalam ruqyah selama syirik, selama tidak syirik. Nah itu. Sehingga ruqyah yang tidak syirik itu diistilahkan dengan ruqyah syariah, dan sekarang berkembang itu di mana-mana. Nah, ruqyahnya tidak, peruqyahnya itu mungkin saja Pak bisa terjebak kepada kemusyrikan. Karena dia harus paham dulu ruqyah yang tidak syirik itu yang kayak apa. Selama dia seperti itu, ya, amal praktek dan hatinya, ya tidak syirik. Ya tidak syirik Pak. Itu makanya itu yang harus tahu. Nah, bahasa Jawa nih Pak, suwuk.
Karena ruqyah itu istilahnya, ruqyah itu pada hakikatnya doa itu. Suwuk itu ya doa. Loh, kalau diberi minuman Pak, ini persoalannya jadi lain. Nanti ini berkembang Pak, berkembang, ya, termasuk yang sekarang. Karena air itu kalau mau sampean minum, sampean membaca Bismillah dengan sampean misu-misu, itu kandungan air ini bisa berubah, berbeda. Dan itu hasil penelitian. Dan yang meneliti itu bukan orang Islam, orang Jepang. Tuh, air itu. Makanya kalau sampean membahas fikih air di fikih kontemporer, itu bukan sekedar air itu alat bersuci untuk wudhu, untuk mandi, untuk bersuci. Sehabis buang air kecil dan besar. Bukan hanya itu. Kalau fikih klasik, air itu dibahas dari sisi itunya, sehingga ada air mutlak. Nah, tadi Pak, ada air najis, itu, itu. Lalu ada air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Ada pembagian. Tapi kalau di fikih kontemporer, air ini sumber kehidupan, Pak. Air ini termasuk kemudian sampai pada tingkat tadi itu. Ternyata orang minum ini, kalau diucapkan kalimat-kalimat yang baik, air itu jernih. Air ini jernih, Pak. Loh, kok iso ngono ya apa ya? Lah ini loh penelitian. Tapi kalau dikatakan dengan kalimat yang tidak baik, air ini keruh. Ketoke bersih tapi keruh di sini. Saya punya bukunya itu Pak, yang hasil penelitian orang Jepang itu. Tapi mbok tak tumpuk golek dhisik. Bukunya ada Pak itu. Enggak besar kok bukunya segini ya. Tapi kurang kecil ini ya. Kurang kecil. Ini ya loh Pak, kurang kecil ininya itu enggak lebar gini, ini kurang kecil. Karena lebarnya itu kurang kecil. Kurang pendek. Saya kira begitu Pak ya. Jadi kesimpulan pertanyaan panjenengan, suwuk boleh selama tidak syirik. Nah, sampean pertanyaan, suwuk yang syirik bagaimana Pak? Buka itu bab 8. Bab 8 ada itu penjelasannya itu. Kalau di buku itu bab 7 ya Pak ya. Oke, kalau di buku yang besar itu bab 7. Bab 7. Cukup oke? Sampai di sini saya kira demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.